إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji ayat yang ke-30 dari surah Al-Furqan, surah yang ke-25 dari Al-Quran. Masih di dalam tema keagungan Al-Quran dan bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Kejadian, 3 ayat ini turun, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjura, sebagai hal yang ditinggalkan, diacuhkan. Ini namanya menghajar. Kalau misalnya seorang dikatakan berhijrah, itu dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dia menghajar, ketemu dengan orang, ketemu dengan keluarganya, tidak dia bicarai, tidak dia salami. Ya. Jadi di posisi Rasulullah mengadukan orang-orang kafir Quraisy yang mereka ini menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Maka di ayat setelahnya Allah menghibur Nabi-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami, memang seperti itu, telah kami jadikan pada tiap-tiap nabi ada musuhnya dari orang-orang yang bergelimang dosa. Dan cukup Rabb engkau sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Maka ayat ini peringatan untuk kita semua, jangan sampai melekat pada kita sifat menghajar Al-Quran, memboikot Al-Quran, mengacuhkan, tidak bersahabat dengannya, atau ada bermasalah dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang bermasalah dengan Al-Quran jarang membacanya, bahkan mungkin tidak mengenalnya, tidak pernah bersamanya, maka ini adalah hal yang mengkhawatirkan dan membahayakan. Ini diadukan oleh Nabi kepada Rabbnya. Wa qala ar-rasulu, berkata ar-rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihajar. Menghajar Al-Quran disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ada 5 bentuk. Nah, ini diantara bentuk-bentuknya. Ada pembahasan-pembahasan lebih luas terkait dengan hal ini. Cuma apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kalimat yang ringkas, bisa menjadi pedoman dan pegangan untuk kita semua. Kata beliau, orang yang menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran, itu ada 5 golongan, atau ada 5 bentuk. Yang pertama, hajru samaihi wal imani bihi wal isgha'i ilaihi. Dia menghajar, meninggalkan
mendengarnya, meninggalkan keimanan terhadapnya, dan meninggalkan condong dan memperhatikannya. Ya. Jadi ini hati-hati kalau dia sendiri dalam kehidupannya jarang dia mendengarnya, jarang dia memperhatikannya. Kalau ada yang membacanya, dia tidak pedulikan. Ini termasuk hal yang tidak layak di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Terhadap Nabi Muhammad SAW saja, yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, Nabi Muhammad juga senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu melalui mulut para sahabatnya. Karena itu beliau pernah minta kepada Ubay bin Ka'ab dibacakan sebagian surah, minta kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini semuanya menunjukkan sunnah dan anjuran di dalam hal ini. Dan beliau pernah mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran dan beliau memujinya. Iya. Itu yang berjalan pada khairul khalq, manusia yang terbaik, yang Al-Quran turun kepada beliau. Tapi bersama dengan itu beliau juga mendengarkannya, memperhatikannya, mengimaninya. Dan mengimani Al-Quran ini adalah pokok yang hendaknya dipegang. Dia imani pada segala yang dia kabarkan, pada segala yang dia beritakan. Karena di masa sekarang ini, kadang ada sebagian manusia, dia menganggap apa-apa yang katanya telah dibuktikan, ya, dibuktikan tanda petik ya, secara teknologi dan seterusnya itu benar dan menyelisih Al-Quran, diambil hal tersebut. Itu adalah hal yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang dikabarkan oleh Al-Quran dan itu tidak terjadi. Bahkan Al-Quran itu mengabarkan hal-hal yang terbukti setelah beberapa kurun generasi. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di daerah yang tidak mengenal lautan dan sungai-sungai. Tapi bersamaan dengan itu beliau bercerita, menyampaikan ayat-ayat tentang lautan, tentang sungai-sungai, bahkan tentang lautan yang beliau kabarkan, pertemuan dua laut, kemudian apa yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana kegelapan di atas kegelapan dan seterusnya. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan terbukti di masa sekarang dengan perkembangan teknologi didapati seperti apa yang dikabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu sedikit dari banyaknya keagungan dan kebesaran Al-Quran ini yang tidak meninggalkan setitik keraguan pun bagi seorang mukmin di dalam mengimaninya. Kemudian yang kedua dari bentuk menghajar meninggalkan Al-Quran adalah hajrul amal bihi, tidak beramal dengannya, wal uqufi inda halalih wa harami, tidak berhenti pada apa yang dihalalkan dan diharamkan. Wa in qara'ahu wa amana bih, walaupun dia sudah membaca dan beriman dengannya, tapi kalau dia tidak amalkan, ada hal yang dihalalkan dia tidak ikuti, ada hal yang diharamkan dia tidak berhenti di situ, dia tidak perhatikan. Nah, ini namanya dia meninggalkan Al-Quran, menghajarnya, mengacuhkannya. Iya. Al-Quran itu apa yang telah jelas dari kandungannya ditunjukkan, diterangkan di dalam Al-Quran, maka kita menerimanya, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, wahajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi, ya, menghajar, tidak bertahkim dengannya, tidak berhukum dengannya, dan tidak menyelesaikan hukum kepadanya. Jadi kalau ada kasus atau ada masalah, dia tidak jadikan sebagai Al-Quran sebagai hukumnya. Atau kalau dia bertikai, ada percekcokan,
di peradilan, tidak dijadikan Al-Quran sebagai hukumnya. Maka ini bentuk dari menghajar Al-Quran. Iya, apakah di dalam pokok agama atau di dalam masalah cabang? Di dalam masalah cabang. Kemudian yang keempat dari jenis menghajar adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallimi bihi minhu. Dia meninggalkan tadabbur, memahaminya, dan mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Jadi kalau dia sekedar membaca saja, tidak dia perhatikan maknanya, kandungannya, tidak berusaha dia pahami, maka itu tidak cukup. Betul membaca Al-Quran ada keutamannya, ada kebaikannya, tetapi Al-Quran itu dasarnya diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Ia adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad penuh dengan berkah supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Allah firman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Andai kata datangnya dari selain Allah, mereka akan temukan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang yang tidak tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, atau memang hati-hati itu sudah tergembok, sudah terkunci? Ya nasallallahu al-afiyah. Maka supaya seorang itu tidak menghajar Al-Quran dalam bentuk ini, ya dia hendaknya mempelajari ilmu tafsir. Dia senang menghadiri kajian-kajian seputar tafsir Al-Quran. Ya, tapi diambil dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lurus jalannya. Ya, karena di masa sekarang ini ada orang-orang yang sekolah di perguruan-perguruan tinggi, bisa baca kitab-kitab Arab, baca di buku-buku tafsir, tapi dia menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Menafsirkan Al-Quran bukan dari sumbernya yang benar. Makanya keluar berbagai pemahaman-pemahaman yang menyesatkan manusia, waliyadzubillah. Maka diambil Al-Quran itu dari seorang guru yang bagus, ya, yang kelihatan perhatiannya terhadap Al-Quran, pengamalannya terhadap Al-Quran, dan keilmuannya terhadap Al-Quran. Kemudian yang kelima dari bentuk meninggalkan, mengacuhkan Al-Quran adalah hajru al-istishfa'i wa tadawi bihi fi jami' amradil qulubi wa adwa'iha. Dia meninggalkan mengambil penyembuhan dan berobat dengan Al-Quran pada segala penyakit-penyakit hati. Al-Quran ini adalah penyembuh. Sebagaimana yang pernah kita kaji di sebagian sisi pertemuan kita di ayat surah Yunus, dan saya terangkan juga ayat di surah Al-Isra, ayat di surah Fussilat, menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Iya. Maka seorang apabila tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhnya, khususnya pada penyakit-penyakit yang terkait dengan hatinya, maka itu bagian dari meninggalkan Al-Quran. Iya. Ini banyak kita temukan di masa sekarang ini. Orang-orang merasa dirinya gelisah, tidak tenang, kemudian dia merasa gundah gulana, ya galau. Kemana dia lari? Bukan pergi membaca Al-Quran, tadabbur terhadap Al-Quran, mengobati hal tersebut terhadap Al-Quran, tapi dia masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan, masuk ke dalam media-media curhat, masuk ke dalam gosip, bahkan kadang ada yang masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan, waliyadzubillah. Yang jelas pengharamannya dalam syariat seperti mendatangi dukun, orang-orang yang menebak yang gaib dan sebagainya. Ini semuanya adalah hal yang berbahaya. Jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini, yang kita berada di dalamnya, diiringi dengan berbagai kemudahan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangan sampai kita di bulan Ramadan hanya mengenal siang harinya dengan tidur, malam harinya dengan begadang, kemudian menghabiskan semua waktu hanya dengan melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan dan ibadah, menjauhkannya dari Al-Quran, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memelihara kita semua di atas agama ini dan memudahkan kita bersahabat dengan Al-Quran, memudahkan kita semua untuk selalu membaca Al-Quran, tadabbur, memperhatikannya, mencintainya di dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan kita semua dari segala kejelekan, dari segala penyakit. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.